Oke, teman-teman STA ya. Kita akan bahas tentang Quasimodo untuk reversal ya. Quasimodo untuk reversal. Dan sebenarnya eh, Quasimodo saat kita bicara tentang simple itu simple, saat kita bicara rumit rumit teman-teman. Ya, saat kita bicara simple itu simple, tapi saat kita bicara rumit itu cukup rumit juga. Nah, teman-teman harus tahu bahwa basically Quasimodo itu berbentuk seperti ini aja deh. Low, high, lower low, dan higher high. Ya, high, higher high, low, lower low. Ini high, sini higher high. Di bawah ini ada low, sini kita punya lower low. Ya teman-teman. Seperti ini. Ya, waktu price pullback ke area QM level, kita akan buy. Targetnya dia akan naik. Ya teman-teman. Begitu juga dengan Quasimodo yang sell. High, low, higher high, lower low. Nah, ini high, kalau dia turun bikin low, lalu price up lagi bikin higher high, dan dia buat lower low. Ya, gini teman-teman. Ini high ya, ini low, lower low ya. Kita menunggu price pullback. Sini harapnya dia akan turun lagi. Harapnya dia akan turun lagi. Nah, ini Quasimodo untuk reversal. Ya teman-teman. Nah, ini akan saya bahas di euro versus dolar Kanada. Ya, di sini saya kasih kasih gambaran ke teman-teman atau kasih note ya ke Anda ya bahwa let retest lihat reaksi lebih baik ya. Jadi saat saya kasih tanda seperti ini lagi nanti kedepannya biar tidak jadi pertanyaan lagi. Reaksi yang tepat itu yang seperti apa ya teman-teman. Reaksi yang tepat untuk reversal itu seperti apa. Karena ini before Anda lihat di sini ya ini plannya ya. Lihat lihat retest lihat reaksi lebih baik. Jadi saya sudah kasih note di sana. Saya sudah kasih note di sana. Oke, kita ke sini ya teman-teman. Nah, kalau kita kecilkan, oke, ini waktu price masuk ke dalam zone ya teman-teman. Ya, reaksi lebih baik. Waktu price masuk ke dalam zone. Kita bisa lihat reaksinya dengan baik itu di M15. Ya, di M15. Oke. Waktu price masuk ke dalam, sebelumnya dia membentuk seperti ini. Low, high, lower low, lower high, lower low, tiba-tiba bikin higher high. Ya, ini kan saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, berarti dengan tanda ini, ya dengan tanda ini,
dengan tanda di sini ya teman-teman. Ini ada high, ini ada higher high. Ya, kelihatan ya. Di sini ada demand-nya. Price sempat mental, tapi at least dia nggak bisa bikin higher high lagi. Di sini yang diciptakan adalah lower high. Oke. Dan Anda lihat saat dia higher high di sini, dia masih tertahan oleh supply. Dia tertahan oleh supply di sini, teman-teman. Ya, supply di sini. Nggak break supply-nya. Nah, jadi sebenarnya yang kita kejar, oke, sorry sebentar, saya cari tadi gambarnya yang di atas. Nah, ini sudah tercipta ya. Low high, lower low, higher high. But di sini ini harus Anda perhatikan juga, teman-teman. Di sini harus Anda perhatikan juga. Apakah di sini ada supply yang menahan price ini? Ya, teman-teman. Nah, coba kita replay ulang di sini. Di M15, teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Ini sebelum price masuk. Sebelum price masuk ke demand. Kita coba cek. Oke. Nah, waktu price bikin harga turun, lalu dia naik, Anda harus tahu bahwa ini adalah drop based drop, teman-teman. Ini adalah drop based drop, teman-teman. Ya, ini drop based drop. Ya, mungkin decision point atau FTR-nya Anda bisa ambil di sini FTR. Ya, drop based drop. Price masuk, oke, ya. Dia bikin supply lagi, ya. Dia bikin supply lagi. Oke, dia bikin supply lagi. Drop base drop lagi. Nah, seperti ini. Turun lagi, baru dia naik, teman-teman. Baru after itu price naik ke atas. Jerit. Ya, lengkaplah sudah Quasimodo. High, higher high. Low, lower low. Low dulu, baru muncul high, lower low lagi, baru higher high lagi. Nah, tapi higher high di sini itu nyangkut di supply. Higher high ini nyangkut di supply. Ya, teman-teman. Jadi Quasimodo-nya mana levelnya ini? Kasih warna hijau kali ya. Nah, ini diamond time besar ya. Ya, karena supply ini masih disentuh dan dia tidak break. Ini jadi masalah, teman-teman. Itu suatu dia turun, iya memang sempat tertahan di QM, mental ya ke atas.
Tapi setelah itu dia lanjut ke bawah. Ya, Anda harus lihat ya. Ya, ini berbeda kasus jika seperti ini teman-teman. Anggap aja ini supply, ini QM. Ya, nanti kalau Anda yang nggak paham, belum paham, bisa tanya saya dari chat. Misalkan ini, lo, anggap aja ini supply-nya ya. Ini begini, gini ya teman-teman. Masuk. Oke. Ini supply yang sama. Ini supply yang sama. Ya. Lalu ini low, ini high, ini lower low. Nah, andaikan ini higher high cuma begini saja teman-teman. Ya. Andaikan higher high cuma begini saja. Andaikan higher high cuma begini saja. At least berarti kalau begini dia tidak masuk supply. Ya. Higher high tanpa sentuh supply. Ya. Tanpa sentuh supply. Nah, di sini Anda boleh buy dengan targetnya di sini. Targetnya di supply. Ya. Targetnya di supply berikutnya. Ya teman-teman. Jadi waktu Quasimodo itu terjadi engulf, higher high, itu wajib Anda lihat higher high-nya itu kenapa. Dan dia berhenti di mana. Dan dia berhenti di mana ya teman-teman ya. Karena kalau Anda lihat, ini price dalam keadaan downtrend. Supply-supply ini bisa cukup berbahaya menahan harga untuk melanjutkan downtrendnya. Ya, jadi kalau seperti ini, kalau terjadi case yang seperti ini berbeda. Karena targetnya jadi clear, targetnya jadi di sini. Kalau ini dia sudah nyentuh target, teman-teman. Dia sudah sentuh target, dia turun, ya, dia baru turun. Alangkah baiknya kalau dia seperti yang di kanan, begini, turun baru naik. Nah ini lebih baik, ya teman-teman. Atau seperti ini tetap kita anggap sebagai supply. Ini ilustrasinya ya. Price turun, sama bikin supply, supply ini sama ini ya. Kita jadikan satu garis. Dia masuk ke diamond, mental dulu bikin naik, begini. Kalau dia terbang ke atas, bikin higher. Lebih baik better ini begini, teman-teman. Ya, ini supply misalkan. Saya kasih warna, misalkan ini supply. Nah, ya, ini low, high, lower low, ini higher high-nya. Ya, teman-teman. Ini higher high-nya. Di sana higher high-nya. Targetnya sudah di-clear dulu, teman-teman. Supply-nya sudah di-clear kan dulu. Break higher high dan membuat supply break. Ya, teman-teman. Higher high dan membuat supply ini break. Ya, supply ini break. Nah, potensinya tapi kalau seperti ini,
Anda kalau buy di sini akan telat biasanya. Anda biasanya nanti akan buy di sini, teman-teman. High ini, high ini waktu di break biasanya dia akan bentuk seperti ini. Nah, flag limit. Nah, supply-nya clear. Nah, Anda akan buy di sini. Targetnya ini, supply berikutnya. Ya, kita buy on demand. Ya, teman-teman. Kita buy on demand. Jadi kalau boleh saya bilang Quasimodo itu enggak asal tinggal higher high saja. Quasimodo tidak asal tinggal higher high saja. Tinggal dan menciptakan higher high saja itu enggak sesederhana itu. Jadi kenapa tadi saya di depan saya bilang kalau dibikin simpel itu simpel, tapi kalau dibikin ribet kadang-kadang ribet. Ya, teman-teman. Kadang-kadang ribet. Nah, tadi bentuknya kan seperti ini ya. Nah, ini cukup berbahaya. Ya, ini cukup berbahaya. Memang secara market dilihat ada higher high. Tapi targetnya sudah tercapai, teman. Target ini sudah tercapai. Oke. Jadi pastikan kalau Anda melihat sebuah QM, entah dalam keadaan uptrend atau downtrend, itu seperti ini ya. High, low. Nah, begini, turun lagi, higher high lagi, tapi after itu lower low. Ya, lower low. Quasimodo bukan Quasimodo ini guys. Yang di atas ini Quasimodo. Tapi yang jadi masalah, ini, level di sini nih. Yang jadi masalah level di sini nih. Demand ini terkadang masih bisa buat harga apalagi itu ya, ya bisa up lagi. Nah, bagaimana cara recovernya? Bagaimana cara recovernya? Ya, begitu ini break Anda lihat pasti break ke bawah. Kita lihat pasti akan ada pullback kok teman-teman. Pasti akan ada pullback. Ya, dia pullback ya. Baru dia lanjut turun lagi. Oke. Jadi misalkan Anda sudah keburu entry di sini, ini pasti akan dicoba lagi, akan dicoba lagi. Ya, saya kasih ilustrasi di sini dulu. Di view begini, low, high, ya, dia katakan supply, dia break. Nah, bawah. Dan ini pasti akan ada pullback. Ini pasti akan ada pullback. Biasanya kalau saya seperti ini, saya lihat di areanya ini, ya, di areanya ini. Cuma kalau area ini sepertinya
tidak ke-trigger kemarin. Ya, dan saya pun nggak entry di buy di sini. Ya kurang sedikit. Jadi selain di sini, di drop base dropnya, Anda juga bisa pantau support ini, teman-teman. Supportnya di break. Jadi QM fail, QM tak respect, ya. Begini dia break, Anda lihat breaknya bagaimana, Anda bisa cari untuk recovernya. Biasanya tergantung cara breaknya harga dulu. Kalau breaknya hanya sedikit, ambil QM level ini, ambil SL-nya saja, saya jadi punya buy di sini, ya. Tapi kalau break dan cukup kuat breaknya, gini, kita bisa entry di sini, ya. Jadi cara breaknya ini cukup penting juga untuk dilihat. Karena ada breakthrough, ini breakthrough ya. Ada false break. Dia begini, break saja, sedikit balik. Nah ini, ya, yang ini false break, suara biru. Oke. Jadi saat terjadi engulf, low ke lower low, teman-teman harus perhatikan. Teman-teman harus perhatikan. Oke. Apakah lower low ini nyangkut di demand atau tidak? Saya kasih contoh case lagi. Oke, ya. Nasdaq, ya, di Nasdaq ya teman-teman. Kemarin, ya, kemarin high higher high, high higher high. Tapi saya minta ini Anda lihat direction saya garis hijau. Higher high ini lepas supply. Lepas supply baru kita bisa buy di sini. Ya, lepas supply dulu. Targetnya berarti kalau lepas supply jauhnya di sini. Target dekatnya di mana? Ini. Ya, teman-teman. Lepas supply. Oke, bisa bersihin dulu aja. Oke, ruwet soalnya ya. Oke, saya hapus. Saya hapus. Saya hapus. 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 Nah, nah ini ya teman-teman. Oke. Di area ini pun ada QML. Quasimodo level. Tapi ada lihat. Price bikin drop. Base. Drop. Base. Drop. Masuk ke supply. Tertahan. Nah, yang saya minta saat dia naik ke atas, higher high itu tidak cuma di dalam supply, tapi clear supply ini. Nah, ini clear supply-nya ini clear. Ya, higher high-nya clear supply. Jadi dari situ kita bisa entry. Kita bisa entry. Seperti biasa targetnya berapa? 1:2 aja cukup. Ya, ya teman-teman. 1:2 aja cukup. Jadi saat ini engulf baru kita bisa masuk. Saat ini engulf baru kita bisa masuk.
Ya teman-teman, berbeda dengan kasus Dow Jones, ya teman-teman. Berbeda dengan kasus Dow Jones. Saya minta ini supply clear. Saya minta supply ini clear. Saya minta supply-nya clear di direction saya ya. Di direction saya minta supply-nya ini clear dulu. Baru saya akan buy. Ini supply-nya nggak clear teman-teman. Meskipun ada higher high, supply-nya nggak clear. Sebenarnya dengan ada seperti ini, ya ini bisa begini kita. Cuman yang saya takutkan seperti ini nanti. Kalau ini nggak supply-nya ini nggak break, dia gelontor ke bawah. Jadi direction saya panah-panah ini cukup cukup membuat saya sendiri ngerti saya harus bagaimana teman-teman. Jadi saat saya bikin plan, saya biasa kasih direction seperti ini. Jadi biar saya sendiri nggak lupa yang harus saya tunggu di awal itu apa, ya teman-teman. Jadi Quasimodo dibilang simple, memang simple, tapi tidak sesimpel itu juga. Ya, ada faktor-faktor lain yang harus kita perlihatkan atau pertimbangkan antara supply dan demand di atas QM tersebut. Ya, ada contoh dari Nasdaq tadi, ada contoh dari Dow Jones. Perbedaannya Anda bisa lihat sendiri, ya. Nah, kalau seperti ini, DXY, ya teman-teman, dolar indeks. Nah, waktu ini dia bikin rally base drop. Ya, hapus dulu. Dia bikin rally base drop. Ini rally base drop ya, ya. Waktu dia meluncur ke bawah, ini ada demand yang di-clear, teman-teman. Demand ini di-clear. Demand ini di-clear. Jadi supply ini aktif. Supply ini aktif. Anda tinggal cari decision point-nya aja. Decision point-nya dari mana? Mungkin MPL. Ya, teman-teman. Jadi kalau bisa, saat sudah muncul, ya teman-teman, saat sudah muncul sebuah lower low atau higher high, misalkan di sini ini lower low, ya, tolong dilihat demand-nya. Apakah clear? Atau price nyangkut di demand. Ya, tolong dilihat demand-nya. Ya, nyangkut atau tidak harganya itu. Demand ini, nah, demand ini sudah retest ini kedua kali. Yang bawah, ya jadi yang bawah tidak begitu saya pedulikan. Gitu, betul. Yang saya pedulikan yang biru. Oke, teman-teman. Jadi selain konfirmasi high, low, higher high, lower low, atau low, high, lower low, higher high, ya, untuk ya perhatikan strukturnya dan lihat juga supply dan demand yang dituju, yang dituju oleh harga. Ya, jika seperti ini, ya teman-teman, jika seperti ini ada higher high, tapi at least price nyangkut supply, ngawur ini, price nyangkut di supply, ya teman-teman.
Nah, hati-hati. Takutnya ini akan lanjut jadi key and fail. Ya, sama ini juga. Nah, tahu ngawur lagi. Ini nyangkut di sini. Lower low-nya nyangkut di sini. Harap diperhatikan. Ini bisa bablas. Drop ke atas. Ya, oke teman-teman. Karena kalau secara smart money konsep ini akan jadi liquidity. Ini akan jadi liquidity. Ya, oke. Semoga QM kali ini mencerahkan dan membuat Anda punya konfirmasi lebih. Ya, selamat malam dan thank you. Have a nice day dan God bless. Terima kasih teman-teman.